Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizky Aulia dengan NIM 24106060024, Teknik Industri UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari program sistem absensi karyawan untuk modul yang ketiga. Nah, untuk yang modul ketiga ini itu bagaimana program kita dapat menyimpan dan membuat file Excel yang berisi data-data yang udah diinput di usernya gitu, dari usernya. Nah, untuk yang pertama, di sini kita mengimport beberapa library. Untuk yang pertama itu import OS. Ini import OS untuk interaksi dengan operation system. Nah, jadi nanti kita bisa ngambil direktori penyimpanan dari sebuah file. Nah, kemudian selanjutnya import pandas aspd. Nah, ini import pandas itu nanti untuk mengelola data seperti data tabular yang ada di Excel. Nah, kemudian untuk import datetime ini untuk pokoknya dia untuk merepresentasikan penulisan tanggal. Nah, untuk time delta ini nanti untuk interaksi antara dua datetime yang berbeda. Kemudian selanjutnya OpenPXL itu digunakan untuk membuat file Excel. Kemudian OpenPXL .utils.dateframe, kemudian import data frame to rows. Nah, ini nanti dipakai untuk mengubah data frame menjadi satu baris atau list gitu. Nah, selanjutnya ini masih sama seperti kemarin, penulisan judulnya, kemudian kategori absen masih sama. Nah, kemudian untuk input daftar nama karyawan dan tanggal. Di sini variabel daftar karyawannya diubah menjadi variabel list. Nah, selanjutnya kita bikin looping untuk input nama-nama karyawan. Dan di sini for i in range 10, jadi dia bakal mengulang sebanyak 10 kali. Kemudian variabel nama sama dengan input f-string, masukkan nama karyawan ke variabel i dalam looping yang tadi ditambah 1. Kemudian nama inputan nama ini bakal masuk ke daftar karyawan .append. Nah, ini nanti dia inputnya bakal masuk ke variabel list ini. Nah, selanjutnya kita pakai loopingan while true. Nah, di sini untuk masukin start tanggalnya. Kemudian kita buat variabel start tanggal, jadi untuk tanggal mulanya sama dengan datetime ini untuk untuk penulisan tanggal lagi itu untuk menampilkan penanggalan. Kemudian titik string ptime. Nah, string ptime ini untuk memastikan format penulisan penanggalannya itu seperti ini. Nah, jadi dia untuk memastikan kalau misal penulisannya nggak sesuai dengan ini, nanti filenya bakal nggak masuk, bakal nggak valid gitu. Nah, kemudian jika inputnya sudah valid, dia bakal break. Nah, kalau misalkan tulisannya nggak valid, dia bakal lari ke accept value error, kemudian print format tanggal salah. Silakan coba lagi. Nah, untuk selanjutnya kita bikin lagi variabel list data kehadiran. Nah, di sini kita buat program dengan loop untuk 10 hari. Nah, for hari in range 10, titik 2 tanggal, variabel tanggal sama dengan start tanggal yang udah kita input sebelumnya, ditambah menggunakan time delta. Nah, time delta ini jadi dia itu untuk interaksi antara dua data yang berbeda ya. Nah, di sini kan kita pakai plus, jadi artinya start tanggal ini bakal ditambah dengan time delta ini. Nah, time delta ini dia punya function days ya. Nah, jadi berapa banyak hari yang mau ditambah dengan start tanggal ini. Nah, kemudian di sini kita masukin hari ya, variabel hari. Nah, variabel hari ini yang ada di loopingan ini. Jadi kalau misalkan untuk loopingan yang pertama, untuk program loopingan yang pertama ini, dia kan bakal nilainya 0. Nah, otomatis days di sini nilainya 0 dan start tanggal tidak akan berubah. Kemudian untuk loopingan yang kedua, nilai di hari ini dia bakal berubah menjadi 1. Nah, di sini juga berubah jadi 1. Kemudian
Berarti times data ini punya days sebanyak 1 hari, sebanyak 1. Nah, jadi start tanggal bakal ditambah sebanyak 1 hari gitu. Jadi misal tanggal 1, kemudian dia bakal ditambah ya 1 lagi. Jadi dia tanggal 2 gitu penulisannya. Nah, untuk selanjutnya kita rubah penulisannya. Di sini format tanggal sama dengan tanggal titik string ftime. Nah, jadi umumnya penulisan date time itu dia ada keterangan jamnya juga ya, jam, menit, sama detik. Nah, ini kita pakai string ftime itu supaya penulisannya nanti hanya ini aja, hanya hari, bulan, dan tahun gitu. Nah, selanjutnya ini print fstring tanggal, format tanggal ini untuk keterangan tanggalnya. Nah, kemudian baru di sini di satu tanggal itu bakal jalan setiap nama yang ada di daftar karyawan. Nah, di sini print fstring karyawan di 2 variabel nama. Kemudian ini print, silakan pilih status absen. Ini kategori absen ini masih sama seperti kemarin. Nah, kemudian setelah kemudian setelah ini kalau data-datanya udah kekumpul di sini, udah ke input semua, nanti data-datanya bakal kesimpan ke ini variabel data kehadiran, variabel list data kehadiran. Nah, kesimpannya itu dalam bentuk dictionary seperti ini gitu. Ini nanti di data kehadiran, list data kehadiran itu bakal ada beberapa dictionary. Terus selanjutnya kita ubah ini kita ubah variabel listnya menjadi data frame-nya. Nah, sini DK atau data kehadiran sama dengan pandas titik data frame, kemudian variabel list data kehadiran gitu. Kemudian print DK. Nah, jadi untuk data frame, bentuk data frame-nya itu seperti ini. Tiap key-nya bakal menjadi keterangan di kolomnya. Nah, terus sementara untuk value-value-nya ini dia bakal menjadi baris di data frame-nya gitu. Nah, selanjutnya kita akan mengatur layout yang bakal dimasukkan ke Excel-nya gitu. Di sini kita pakai WB sama dengan workbook. Nah, jadi itu kita bakal mengaktifkan worksheet yang ada di file Excel gitu. Nih, WS sama dengan WB titik aktif. Kemudian di sini kita bisa ubah penamaan worksheetnya itu dengan WS titik title. Nah, di sini kita ubah menjadi absensi karyawan. Nah, selanjutnya ini kita memodifikasi gimana tampilan tabelnya yang bakal muncul di Excel nanti itu. Nah, di sini kita buat dulu variabel row underscore post sama dengan 1. Nah, jadi ini fungsinya dia untuk intinya untuk baris di file Excel-nya gitu. Untuk variabel baris di Excel-nya. Nah, kemudian kita buat for format tanggal, kemudian koma df data kehadiran in dk titik group by tanggal. Nah, jadi itu dk titik group by tanggal, group by terus key-nya tanggal. Jadi itu dia kayak ngelompokin value-value yang berpasangan dengan key tanggal ini. Nah, kemudian value-value yang udah dikelompokkan tadi itu disimpan ke df data kehadiran. Nah, df data kehadiran itu dia sebagai data frame ya. Nah, kemudian di setiap tanggal yang udah disimpan ini dia itu berpasangan dengan indeks-indeks yang lainnya ini yang tidak dikelompokkan tadi ini. Kayak nama karyawan, kehadiran, dan uang makan gitu. Selanjutnya ini penulisan keterangan ini ya, keterangan tabel lagi itu. Jadi kayak misalkan tanggal 1 gitu. Nah, itu kan tanggal 1 itu sebagai kolomnya.
kolom judulnya gitu, kolom subjudulnya. Nah di sini kita pakai WS ya, worksheet yang tadi itu titik sel. Nah berarti kita mengisi sel yang ada di worksheetnya itu. Nah untuk barisnya, ini kita pakai variabel yang udah dibuat sebelumnya, ini variabel row post. Nah kemudian kolom sama dengan 1 value f string tanggal, format tanggal. Nah untuk berarti ini untuk nulis ini ya, untuk nulis subjudulnya. Nah tiap penulisan ini kita buat row postnya bertambah sebanyak 1. Kemudian df data sama dengan df data kehadiran titik drop kolom tanggal. Nah ini fungsinya untuk menghilangkan kolom tanggal yang ada di df data kehadiran, karena kan tanggalnya udah ditulis sebagai subjudulnya ya, sebagai judulnya di kolom itu. Nah kemudian di sini for r in data frame to rows, ini untuk nulis isinya. Nah jadi df data ini, nilai-nilai yang ada di df data ini diubah menjadi baris atau list gitu. Dia data frame-nya diubah menjadi baris. Kemudian indeksnya difalsekan. Nah untuk header-nya ini diubah menjadi true. Nah jadi header-nya itu nanti sebagai keterangan setiap kolomnya. Nah yang menjadi keterangan di setiap kolomnya itu yaitu key-nya tadi ini, key-nya yang berpasangan dengan value-nya. Nah kemudian for r. Nah kemudian di sini langsung saja masukkan ws titik sel row sama dengan row underscore post kolom terus sama dengan kolom 6. Nah value-nya langsung masukkan saja tiap value yang ada di data frame yang udah diubah ke baris tadi itu. Nah sebelumnya di sini ada enumerate r, start sama dengan 1. Jadi ini dia ngebuat call 6-nya ini dimulai dari angka 1. Karena di OpenPXL itu pembacaan tabel kolomnya itu mulai dari 1. Dimulai dari angka 1. Nah, untuk setiap penulisan satu baris ini row postnya bakal ditambah sebanyak 1, biar nanti baris-baris selanjutnya bisa dimasukkan di file Excel-nya gitu. Nah untuk ini row post tambah plus 2 ini dia setiap penulisan tanggalnya itu selesai. Jadi kayak misalkan tanggal 1 dia udah terisi, nah nanti dia bakal lompat sebanyak 2 baris itu, baru masuk ke tanggal kedua. Nah kemudian yang terakhir ini kita ambil directory file Python-nya agar penyimpanan file Excel-nya itu lebih mudah dicari. Nah di sini kita pakai os.pet.dirname ini untuk ngambil file directory Python-nya. Nah kemudian os.pet.join ini untuk menggabungkan dengan nama file Excel-nya yang bakal disimpan nanti. Kemudian ini kita menyimpannya pakai WB atau workbook saja itu, terus save pet yang udah kita ambil. Nah di sini baru kita kasih keterangan di mana filenya itu disimpan gitu. Nah agar lebih jelas lagi bisa langsung kita running saja codingannya. Nah untuk di sini. Nah, dia langsung disimpan ke sini. Kemudian langsung aja kita buka. Nah, kira-kira tampilannya bakal seperti ini. Tuh. Jadi tiap tanggal dia dibikin subtabelnya sendiri gitu. Begini. Sampai tanggal 10. Mungkin sekian dari saya yang dapat disampaikan, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.